Rocky Gerung sering mengajukan pertanyaan filosofis yang berbau kritik terhadap pemerintah. Hal ini yang membuat lawan debat tak memahami apa maksud intisari dari pertanyaan yang sering diajukan Rocky Gerung. Namun sayangnya, ketika lawan debat tersebut tak bisa menjawab, Rocky Gerung seringkali malah dihujani dengan kata-kata kasar, bahkan tak jarang, seperti direndahkan di tengah-tengah diskusi. Namun apa yang terjadi? Rocky Gerung hanya membalas dengan senyuman. Rocky nampak tak pernah marah sedikit pun, seperti pada video berikut ini. Anda ini sudah berhandai-handai semua, seandainya. Sementara KPU sudah membuat ketentuan yang Anda andai-handaikan. Ini nggak masuk dalam perdebatan. Jadi Anda hanya akan mengacaukan suasana aja. Hanya ingin cari panggung Anda ini saya lihat. Dan sebelumnya saya nggak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung. Selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas sebetulnya saya untuk debat. Apalagi diskusi dengan orang macam ini. Cukup Bakar. Ini dia mau jawab, yuk halangi coba. Ini Daniel mau jawab. Rocky punya Ngapain yuk? punya simulasi lain nggak Om Rocky? Punya simulasi lain nggak? Punya, masih banyak. Tenang. Dan inilah jawaban Rocky Gerung. Setelah atas apa yang diucapkan Bung Henry, tiba saatnya Rocky membalikkan keadaan. Ketika Rocky Gerung membabat habis lawan debatnya, momen debat legendaris ketika Rocky Gerung membuat Henry Yosodiningrat kena skakmat. Lebih ironisnya lagi, bahkan teman satu meja yang berseberangan dengan Rocky Gerung, justru malah berbalik tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh Henry Yosodiningrat, dan malah membenarkan apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Simak keseruannya berikut ini. Pak Jokowi itu tidak punya komitmen terhadap hak asasi manusia. Jangan potong dulu ya, saya terangkan dulu ya, saudara Yosodiningrat ya. Pernah dalam forum ini saya terangkan, hari pertama di 2014, debat presiden, tim Jokowi mengatakan hak asasi manusia bukan prioritas kami. Ada di media massa. Sama seperti Pak Yosodiningrat, tidak bisa bedain antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Kan Anda tadi terangkan, ya itu atau Maman juga itu rada konyol kalau kan udah dipenuhi hak asasi manusia itu diberi listrik. Loh, hak asasi manusia bukan itu. Hak asasi manusia tidak perlu dipenuhi, dilindungi. Karena hak itu melekat pada saya, pada saudara. Jadi tidak saya peroleh dari saudara. Hak asasi manusia itu dilindungi. Hak warga negara dipenuhi. Itu salah. Hak asasi manusia itu harus diberikan dulu. Dipenuhi dulu. Diberikan oleh Setelah siapa? terpenuhi baru dilindungi. Astaga. Bagaimana mau melindungi sesuatu yang belum Karena dipenuhi? itu disebut sebagai Presiden hak Jokowi asasi. sejak awal memenuhi hak-hak yang merupakan hak-hak asasi. Nah, ini dia hak dasar dari warga negara. Itu Nah, sudah dipenuhi gini ya, seperti saya inilah, uraikan sejak begini awal. nih ya. Jadi kalau Anda Sebentar, mengatakan saya- bahwa saya- itu saya pastikan dilindungi dulu ya. belum dipenuhi, keliru. Ketika Bung Henry bersikeras dengan mempertahankan pendapatnya, bahwa hak asasi itu dipenuhi, bukan dilindungi, atas hal ini, terlihat, bukan hanya Rocky Gerung yang mulai tak nyaman, akan tetapi Karni Ilyas pun langsung ingin merubah pembahasan dan nampak tak setuju dengan pendapat tersebut. Dan akhirnya, Saudara Boni pun ikut membenarkan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Pemenuhan dulu baru. Anda berdua aja. Dari siapa? Ya, gak jelas apa tadi. Saya menengahi Bang Rocky sama Ini Ah, segmen inilah ini kekacauan. tinggal 1 menit. Saya harus kasih hak asasi manusia itu. Anda atau dia. Hak asasi manusia itu, Bang. Saya kira dalam hal ini saya setuju dengan Anda, Bung Rocky. Tuh, Hak asasi itu jangan memang bilang setuju dengan saya, bilang dia yang salah. Saya udah pasti benar tuh. hak susah saya dulu. Hak asasi itu memang melekat pada diri karena sifatnya dia eksistensial, dia bisa ontologis. Jadi dia maka ada prinsip prima facie dalam penegakannya. Nah, tetapi ketika negara dengan kekuasaannya merampas hak itu terjadi yang namanya violations against human rights. Dan itu adalah pelanggaran. Nah, itu yang terjadi pada zaman Orde Baru, Soeharto. Baik, cukup. Ada Iya. tinggal 1 menit lagi. Oke, karena itu di situ kalau kita mau bicara tentang soal-soal konseptual tadi seperti diawali oleh Saudara Fahri, itu saudara bikin banyak kekacauan, Saudara Yosodiningrat. Sadar bahwa atas pandangannya tersebut tak ada yang setuju, Henry Yosodiningrat nampak menahan malu sambil mengusap-usap kepalanya. Saya tambah lagi ya. Dan tolong Saudara Boni terangkan pada beliau nih. Dengar aja. You sebut tadi bahwa Jokowi berhasil menegakkan hak asasi manusia karena hukuman mati dilaksanakan. Karena undang-undang ormas dijalankan. Lo di dalam
traktat hak asasi manusia dunia, hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Undang-undang ormas itu melanggar hak asasi Saya manusia. menjelaskan, itu hak saya untuk menjelaskan. Kalau Anda hanya baca pasal 28I, baca 28J, kemudian dalam ICCPR sudah dijelaskan bahwa hak asasi itu yang boleh dilanggar, itu ada yang non-derogable right dan ada yang derogable right. Salah. Itu hak dasar, hak yang tidak boleh dikurangi, hak untuk diadili Tapi dengan sistem peradilan yang benar. Hak dalam undang-undang tentang HAM sendiri, nyawa yang ada dalam kandungan ibu, seorang bayi yang sudah derogable bernyawa, apa non-derogable? boleh digugurkan, boleh dihilangkan Hak demi asasi keselamatan membunuh orang ibu. derogable apa non-derogable? Dalam keadaan ini, di dalam ICCPR dijelaskan, yang boleh dikurangi hak asasi manusia itu termasuk hukuman mati, antara lain terhadap kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa. Ini kejahatan luar biasa, internasional sudah menyatakan kejahatan narkotik dan kejahatan luar biasa. Kejahatan yang mengancam keselamatan sebuah bangsa. Jadi nggak ada alasan bahwa Anda mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati adalah pelanggaran HAM. Karena hukuman mati yang dijatuhkan itu sudah melalui proses peradilan yang benar. Terbuka untuk umum, dikoreksi oleh pengadilan di atasnya. Jadi Anda keliru kalau mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati itu adalah melanggar HAM. Salah itu. Oke, saya nggak mau jawab. Soalnya nanti di rumah, Saudara Boni terangkan pada beliau itu konsep dasar dari hak asasi manusia itu, ya. Ya udah. Bahwa itu tidak boleh diambil dengan alasan apapun nyawa manusia itu. Oke. Baik, cukup. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial lainnya. Hak-hak ini merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun. Hak asasi ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Pada dasarnya, hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi martabat dan kebebasan individu, serta memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk berkembang secara pribadi maupun sosial. Hak-hak ini diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, UDHR, yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, serta berbagai peraturan nasional dan internasional lainnya. Konsep hak asasi ini sangat penting karena memberikan dasar untuk keadilan, kedamaian, dan keharmonisan dalam masyarakat, serta membimbing negara dan individu dalam berinteraksi secara adil dan bermartabat. Oke, saya masih boleh lanjut. Ya boleh 1 menit lagi deh saya tambah. 1 menit tadi apa soalnya? Korupsi itu sekarang jadi semacam tontonan kelas 3 sebab yang diberitakan adalah KPK menangkap tikus di daerah itu. Sibuk motong ranting pohon, ngejar duit seperak. Akarnya nggak mau dibongkar. Itu soalnya. Saya nggak ada urusan dengan siapa, ya, tapi saya peduli dengan cara kita untuk jujur mengucapkan apa yang menjadi kejengkelan publik, bukan disensor itu. Itulah tadi debat panas yang sangat fenomenal yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Salam akal sehat, terima kasih sudah menyimak, berikan pendapatnya di kolom komentar, mengenai kritik dan debat Rocky Gerung, dan berikan like dan subscribe-nya jika berkenan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalam Tambirangin video.